Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Nafasullah, Tempat Beras, Jombang. Sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu adalah tugas mata kuliah transformasi digital mengenai mikrokontroler Atmega keluarga ISP 8266 dan ISP 32. Dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Hasan Bisri Isal Baris Eskom, semoga beliau berkati Allah. Nah, langsung saja, sebelum saya menjelaskan mikrokontroler Atmega keluarga ISP 3266 dan ISP 32, kita perkenalan terlebih dahulu dengan apa itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Nah, pada dasarnya sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Nah, itu adalah definisi dari mikrokontroler. Setelah pengenalan, sekarang kita bahas perbedaan ISP 3266 dan ISP 32. IoT pasti sudah tidak asing lagi dengan mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak atau pengendali dari rangkaian elektronik untuk suatu tujuan tertentu. Pada umumnya kita mungkin sudah familiar dengan istilah Arduino, ya, Atmega dan Node MCD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas bersama mengenai varian lain dari mikrokontroler, yaitu ISP 8266 dan ISP 32. Yang dibahas pertama di sini adalah ISP 8266 series. ISP 8266 merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi atau IP. Selain itu, modul ini berbasis SoC, Single On Circuit, yang menjadikan perangkat ini dapat juga digunakan tanpa bantuan mikrokontroler lain. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3,3 volt, ya, dan memiliki 3 mode WiFi, yaitu Station, Action Point, dan Volt. Nah, modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori, dan GPIO, di mana jumlah pin bergantung dengan jenis ISP 8266 yang kita gunakan. Lanjut. Nah, sini ada gambar ISP 01 sampai ISP 11. Nah, pada gambar di sini di atas dapat kalian lihat ya bagaimana macam model dari modul ISP 8266. Nah, jadi di atas ini adalah macam-macam model dari ISP 8266, ya, mulai dari ISP 1 sampai ISP 14. Semua seri di atas hanyalah modul saja dan tidak dilengkapi dengan port tambahan, sehingga kita harus membuat portnya sendiri. Ya, jadi gambar di atas itu hanya modulnya aja. Next. Nah, selanjutnya ISP 32 series. Nah, di sini penjelasannya ISP 32 adalah mikrokontroler yang dikenakan oleh expressive system dan merupakan penerus dari mikrokontroler ISP 8266. Nah, jadi ini adalah ISP 32 ini adalah penerus dari ISP 8266. Ya, pada mikrokontroler ini sudah terjadi modul WiFi dalam chip, sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem informasi. Sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi IoT. Ya. Terlihat pada gambar di samping merupakan pinout dari ISP 32. Nah, pin tersebut, yang ini ya, gambar yang ini. Nah, yang ini gambarnya. Pin tersebut dapat dijadikan input atau output. Nah, untuk menyalakan LCD lampu, bahkan untuk menggerakkan motor. Ya. Pada pin out tersebut terdiri dari 18 ADC, berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke digital. Ada 2 ADC
ada 16 PWM, ada 10 sensor sentuh, ada 2 jalur antarmuka UART dan pin antarmuka I2C, I2S dan ISPI. Ya. Perlu digarisbawahi juga bahwa ISP32 ini memiliki tegangan operasi 3,3 volt. Jadi ketika kalian sedang membuat suatu rancangan elektronik menggunakan ISP32, harus diperhatikan bahwa suplai listrik pada rangkaian tidak boleh lebih dari 3,3 volt. Jika tegangan di atas lebih dari itu diberikan pada rangkaian yang menggunakan ISP32, tentu saja akan merusak ISP32. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan dari ISP8266 dengan ISP32. Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara ISP8266 dan ISP32. Yang pertama adalah di MCU-nya. Untuk ISP8266 ini Stensa single core 32 bit L106. Nah, sedangkan ISP32 MCU-nya extend dual core 32 bit LX6 with 600 DMIPS. Nah, untuk WiFi-nya di ISP8266 ada di 802.11b/G atau N tipe HT20. Nah, sedangkan ISP32 802.11b atau G atau N tipe HT40. Untuk Bluetooth-nya di ISP8266 ini tidak ada. Nah, untuk di ISP32 Bluetooth-nya tipe 4,2 dan BLE. Nah, selanjutnya dari tipikal frekuensi untuk ISP8266 ada di 80 MHz dan di ISP32 ada di 160 MHz. Nah, untuk SRAM-nya tidak ada. Untuk ISP32-nya ada SRAM-nya. Untuk total GPU-nya di ISP8266 ada 17 dan di ISP32 ada 36. Ya. Selanjutnya di total SPI, UARTI, I2C dan I2S. Untuk ISP8266 2212, untuk ISP32 4222. Untuk revolusi ADC-nya ada di 8 bit untuk ISP3266. Nah, untuk ISP32-nya revolusi ADC-nya 12 bit. Nah, sungguh operasional kerja di ISP suhu operasional kerja di ISP8266 ini kurang dari 40 derajat Celcius ke 125 derajat Celcius. Nah, sedangkan ISP32 itu ada di kurang 40 Celcius derajat Celcius, ada di kurang 440 derajat Celcius ke 125 derajat Celcius. Nah, sensor di dalam modul di ISP8266 ini tidak ada, dan di ISP32 ini atau sensor temperatur sensor, air effect sensor. Nah, untuk di harga pasarannya di ISP8266 ini ada di sekitar 30.000 sampai 350. Nah, sedangkan ISP32 ada di sekitar 100.000 sampai 650. Dari perbandingan harga, ISP32 ini lebih mahal timbang ISP8266. Tapi untuk segi kualitas di keduanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, nah, pada dasarnya ISP32 merupakan penerus dari modul ISP8266. Ya. Pada ISP32 terdapat inti CPU serta WiFi yang lebih cepat, GPIO yang lebih, dan mendukung Bluetooth 4,2 serta konsumsi daya yang rendah. Dari segi harga, untuk ISP32 di pasaran dijual dengan
harga sekitar 100.000 sampai 650.000. Sedangkan untuk ESP8266 ini dijual dengan harga antara 30.000 sampai 300. Nah, dikarenakan pada ESP32 memiliki lebih banyak pin GPIO dibanding dengan ESP8266, ya, maka dapat diputuskan pin mana yang akan berfungsi sebagai UART, I2C atau SPI sesuai dengan kode program yang dibuat. Nah, selain itu memungkinkan karena terdapat fitur multiplexing dalam chip ESP32 yang memungkinkan untuk menggunakan beberapa fungsi pada pin yang sama. Selanjutnya jadi kesimpulan yang kita bahas di atas adalah modul ESP8266 dipasarkan memang harganya lebih murah, ya, daripada ESP32. Nah, meskipun tidak memiliki banyak fungsi, namun modul ESP3266 dapat berfungsi dengan baik untuk sebagian besar proyek IoT sederhana. Nah, selain itu, karena modul ini lebih dahulu diperkenalkan di publik, maka jauh lebih banyak didukung dalam hal perangkat lunak. Ya, jadi ESP8266 ini sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibanding ESP32. Jadi ESP32 ini adalah pengeluaran terbaru yang diperbarui lagi dari ESP8266. Dan mungkin lebih mudah menemukan library yang kompatibel untuk modul ESP8266 ini. Ya. Namun modul ini memiliki beberapa keterbatasan ketika pemetaan GPIO dan mungkin tidak memiliki cukup pin untuk project yang ingin kalian gunakan. Ya. Selanjutnya, ESP32 jauh lebih kuat daripada ESP8266. Ya, berisi lebih banyak GPIO dengan banyak fungsi, Wi-Fi lebih cepat, dan juga mendukung Bluetooth. Ya. Namun ESP32 juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, harganya lebih mahal dibanding ESP8266. Jadi, jika Anda membuat proyek IoT sederhana, ESP8266 mungkin memiliki yang lebih pas, mungkin melakukan yang lebih pas untuk harga yang lebih rendah. Nah, selain itu, karena lebih baru daripada ESP8266, tidak semua perangkat lunak telah dikembangkan untuk memanfaatkan fungsionalitas ESP32. Ada lebih sedikit dukungan dan lebih banyak box. Ya. Itu adalah penjelasan kesimpulan dari mengenai microcontroller Almega ESP8266 dan ESP32. Jadi setelah saya rangkum, kalau kita membuat untuk lebih unggul, itu lebih unggul ESP32 dibanding 8266. Nah, kalau kita membuat project yang sederhana, lebih recommended untuk menggunakan ESP8266 karena harganya terjangkau. Terus apa tadi? Terus lebih mudah menemukan library yang betul-betul untuk modul ESP8266. Jadi keduanya ini memiliki apa ya? Jadi keduanya ini memiliki apa? Plus minusnya sendiri. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salahnya atau kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.